kentang misalnya begitu ya. Belum kepikiran untuk menjual. Ya, sehingga di sini pasar itu enggak berkembang. Kalaupun misalnya ada kelebihan stok pangan, mereka tuh biasanya barter aja ya, saling tukar. Kamu punya apa? Saya punya jagung. Kamu punya apa? Punya ketela. Yuk tukar-tukaran gitu. Jadi antar satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain itu di sistem ini ya, hortikultur itu sifatnya masih itu tadi ya. Sangat masih primitif sebenarnya ya, karena di situ juga belum ada alat tukar yang berupa uang. Jadi masih berupa itu tadi saling tukar menukar barang begitu ya, itu pangan. Lalu mulai berkembang ya, ada fase bertani di sini, transition to cash economic ya, jadi sudah mulai ada ketertarikan terhadap cash crop ya dibandingkan food crop gitu. Nah, jadi ini sudah ada pergeseran ya. Nah, apa itu contohnya ya? Jadi cash crop itu misalnya tanaman-tanaman seperti kopi, kakao gitu ya, coklat, ya kapas, yang itu sebenarnya bukan makanan kan sebenarnya, maksudnya bukan staple food ya, bukan makanan pokok ya, sebagaimana ketela, kentang, itu kan bisa langsung dimakan gitu loh ya. Tapi ini kan enggak gitu ya, tanaman-tanaman yang sifatnya ekonomi begitu ya. Sehingga kalau kemudian lahan yang mereka miliki itu digunakan untuk menanam tanaman cash crop ya. Sehingga apa? Kapasitas atau produksi dari tanaman pangan itu akhirnya kan turun gitu ya. Ketika mereka memiliki lahan, mereka lebih terpikir secara ekonomi, karena dengan dengan menanam cash crop itu secara ekonomi itu akan bisa mendapatkan hasil lebih tinggi begitu loh. Ya, tetapi di satu sisi ini akan memunculkan satu ancaman tersendiri untuk terjadinya permasalahan gizi gitu. Karena kan orang ketika misalnya ya, dia punya lahan, tapi lahannya itu ditanami kopi. Nah, sementara kopi itu kan tidak untuk konsumsi pangan harian kan begitu ya. Sehingga kalau dia ingin makan, dia harus menjual kopi tadi kan, supaya mendapatkan uang, dan uang tadi dia gunakan untuk membeli tanaman pangan, ya, makanan utama. Nah, ini kan jalurnya itu seperti itu. Beda ketika misalnya mereka itu menanam food crop gitu ya. Begitu panen kentang bisa langsung dikonsumsi sendiri. Begitu panen ketela dia langsung bisa konsumsi sendiri seperti itu gitu ya. Tetapi dengan menanam cash crop ini tadi ya, jalurnya kan jadi lebih panjang begitu ya, sehingga yang seperti ini memaksa orang itu untuk lebih memilih makanan yang lebih terjangkau, yaitu makanan yang tinggi karbohidrat gitu ya, sehingga dari sisi kandungan itu kurang gitu. Oke. Ya. Nah, yang fase yang kelima ini mulai ada industrialize ya, agriculturist. Jadi di sini mulai masuk industri modern ya, pertanian modern. Sifatnya lebih komersil. Jadi mereka menanam ataupun mereka bertani begitu ya, ataupun ya itu lebih ke sifatnya komersil begitu, untuk dikomersilkan ya, untuk dijual ya di pasar misalnya. Jadi di sini dari sisi ekonomi mereka mendapatkan pendapatan ya, tetapi bisa jadi dari sisi lainnya akhirnya karena lebih sifatnya untuk komersil, sementara untuk dikonsumsi sendiri itu kan berarti kurang begitu ya. Sehingga ketika dia ingin mendapatkan atau ya mengkonsumsi makanan itu harus dengan dengan pendapatan yang dia dapatkan tadi untuk dibelikan makanan yang lain begitu. Nah, ini. Oke. Ya, itu tadi pola yang pertama ya. Jadi pola yang pertama dari nutrition transition ini ya. Kemudian pola yang kedua ada famine atau fase kelaparan, di mana di fase kelaparan ini ya, variasi makanan kurang beragam. Gitu. Ya, kurang beragam.
Jadi ya karena belum banyak ya, belum banyak ditemukan variasi makanan di masyarakat ya. Lalu juga di fase ini ya ada stratifikasi atau kelas-kelas sosial. Ya. Pola diet bervariasi menurut gender dan status sosial. Gitu. Jadi intinya di fase famine, di fase kelaparan ini karena variasi makanan itu kurang beragam sehingga individu atau kelompok masyarakat ya terutama yang kelompok yang rentan ya, rentan terhadap kerawanan pangan, rentan terhadap kelaparan gitu. Contohnya misalnya pada bayi balita. Gitu. Nah, itu ya. Jadi tergantung ya, mereka bisa keluar dari masalah kerawanan pangan ini, keberhasilannya itu tergantung pada masing-masing individu. Jadi berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung bagaimana mereka melakukan mekanisme coping, gitu ya. Mekanisme coping, coping itu upaya untuk mengatasi permasalahan. Kalau di sini adalah permasalahan kelaparan, gitu ya. Macam-macam ya, coping itu. Kemudian masuklah ya nutrition transition yang berikutnya. Pola yang ketiga, mulai ada penurunan kelaparan. Gitu. Ya, mulai ada penurunan. Kenapa? Karena sudah mulai bervariasi makanannya, mulai baik itu yang nabati berupa buah sayur ataupun yang hewani. Jadi ini kan sesuai dengan perkembangan dari food system itu sendiri ya, sudah mulai bercocok tanam, sudah mulai peternakan pun juga sudah mulai ada budidaya begitu. Sehingga jenis makanan itu juga semakin bervariasi. Nah, ini ya, sehingga bisa menurunkan kelaparan yang sebelumnya itu dialami oleh kelompok masyarakat. Gitu ya. Dan di sini mulai ada pergeseran pola aktivitas ya, menjadi gaya hidup sedentary. Ya, ini sudah mulai ada gaya hidup sedentary, sudah mulai ada pergeseran yang tadinya mereka itu berburu, itu kan aktif tuh. Berburu itu kan kegiatan fisiknya jalan gitu ya. Nah, kemudian sudah mulai tersedia ya seseorang itu mudah sekali untuk mendapatkan buah sayur, protein hewani gitu ya. Sudah mulai ada pergeseran dari sisi aktivitas. Gitu ya. Awal sih ini ya belum terlalu terasa sih ya, tapi sudah mulai ada transisi begitu ya. Dari yang tadinya tuh aktif banget gitu ya, terus menjadi gaya hidup yang leisure gitu. Ya, lalu kalau itu terus ya terjadi bisa mengarah ke pola yang keempat ini. Nutrition transition yang terjadi adalah mulai berkembang ya NCDs ya non communicable disease ini mulai muncul. Apalagi penyakit non communicable ini sangat berkaitan ya dengan gizi. Penyakit-penyakit tidak menular itu sangat relate dengan aspek gizi. Coba Anda sebut gitu ya. Penyakit tidak menular apa coba misalnya? Diabetes ada kaitannya nggak dengan gizi? Pasti ada. Adalah ya. Diabetes gitu ya. Ada kaitannya nggak dengan gizi? Ada. Gitu ya. Hipertensi itu kan juga penyakit tidak menular. Ada kaitannya dengan gizi? Ada ya. Penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit aterosklerosis gitu ya. Penyakit jantung koroner gitu ya. Itu pun semua ada kaitannya dengan gizi gitu ya. Jadi penyakit-penyakit itu semakin banyak ya. Semakin banyak. Kenapa? Pertama, dari sisi leisure tadi, sedentary lifestyle gitu ya. Kemudian juga dari sisi ketersediaan sumber pangan hewani, di mana sumber pangan hewani ini juga menjadi faktor risiko gitu ya. Faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit non communicable disease kalau dikonsumsinya terlalu berlebihan begitu ya. Apalagi juga kalau konsumsinya itu yang bagian-bagian lemak tinggi misalnya. Nah, seperti itu. Ya, kolesterol gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi mulai ada peningkatan pola makan tinggi lemak, tinggi kolesterol ya, tinggi gula. Nah, itu ya, rendah serat gitu. Plus ada itu tadi kayak hidup sedentari tadi.
Nah, ini. Jadi ini adalah faktor risiko yang membuat pada fase yang keempat ini terjadi pergeseran ya, nutrition transition ke arah meningkatnya NCD. Gitu. Ya. Sehingga di sini mulai ada prevalensi obesitas meningkat ya. Yang kemudian juga bisa meningkatkan prevalensi penyakit degeneratif. Ya. Kemudian di pola yang kelima terjadi behavioral change. Jadi sudah mulai ada perubahan perilaku. Pasti kan namanya manusia ya, manusia kan juga akan berpikir kalau NCD itu tidak diatasi, lama-lama kan orang jadi banyak yang sakit. Ya, angka obesitas semakin tinggi, angka DM semakin tinggi, angka hipertensi semakin tinggi, begitu kan. Pasti orang akan melakukan upaya ya untuk menurunkan prevalensi penyakit NCD tadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan behavioral change, merubah perilaku. Perilaku apa? Terutama perilaku makan dan perilaku aktivitas kan begitu. Karena dua ini merupakan sumber utamanya begitu ya. Nah, perubahan pola makan, perubahan pola diet. Ya, ini harus di apa namanya ya, diatur gitu ya. Nah, itu ya. Pola makan pada penderita diabetes, pola makan pada penderita hipertensi, pola makan penderita hiperurisemi, hiperkolesterol gitu ya, macam-macam tuh ya. Nah, itu kan harus diatur ya. Gitu. Nah, ini kemudian diinisiasi oleh kelompok konsumen ataupun oleh pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan. Misalnya ya saat ini misalnya ya pemerintah mengeluarkan kebijakan apa germas misalnya ya. Nah, germas itu kan upaya supaya apa? Gaya hidup sehat gitu ya. Nah, itu jadi ya. Jadi nutrition transition ini kalau kemudian kita ringkas ya, nutrition transition itu seperti ini ya. Kita bisa melihat mulai dari pattern 1 sampai pattern 5 ya. Pattern 1 di mana di situ hanya dilakukan collecting food gitu ya. Kita bisa melihat transition profile-nya itu dari sisi nutritionnya misalnya. Nah, dari sisi nutrition profile, diet misalnya, ya, collecting ya, collecting foodnya, dia mengkolek apa aja di sini. Nah, jadi makanan, gitu ya, apa itu namanya tanaman-tanaman begitu ya. Maksudnya konsumsi yang nabati gitu loh ya, jadi plant, gitu ya, animal, ya ini hanya sekedar dikolek begitu saja tanpa ada upaya untuk mengembalikan lagi. Nanti apa berubah ke pattern berikutnya aja ya. Nah ini nanti akan lebih detail lagi ya sampai kemudian pattern yang kelima terjadi behavioral change. Ini kita bisa melihat misalnya dari sisi dietnya gitu ya. Anda bisa bandingkan dari sisi diet antara pattern 1 sampai pattern 5 apa aja nih ya perubahannya, transisinya ya. Kita bisa melihat transisinya ya. Dari dietnya di pattern 1 itu seperti ini gitu ya. Di pattern 2 mulai ada kelaparan di situ. Apa yang dominan? Sereal predominan. Di pattern yang ketiga ya di sini fewer starchy staple, more fruit ya, vegetable, animal protein, low variety continuous. Jadi di sini juga sudah ada apa mulai bervariasi makanan itu gitu ya. Di pattern yang keempat more fat. Jadi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi sugar ya, less fiber itu yang lebih dominan di sini. Ya, makanya penyakit degeneratifnya tinggi, non communicable disease-nya tinggi gitu. Nah, masuk di pattern yang kelima, di situ sudah mulai ada upaya untuk menurunkan konsumsi lemak ya, termasuk makan makanan yang diproses begitu ya. Kemudian dari sisi nutritional status ya, kita juga bisa melihat yang membandingkan mulai dari pattern 1 sampai pattern 5 ini coba ya. Kita bisa lihat ya bagaimana pola atau transisinya begitu. Itu yang kita lebih perhatikan ya. Tuh. Kemudian dari sisi ekonomi. Nah, bisa dilihat di sini ini lebih
jelasnya ya, maksudnya lebih detailnya dari penjelasan saya yang slide yang tadi, yang pertama tadi. Kalau di sini kita langsung bisa membandingkan bagaimana antara pattern 1, 2, 3, 4 ya sampai pattern 5 untuk masing-masing jenis transition profile-nya ya. Jadi baik dari transition profile berupa nutrition ya, kemudian ekonomi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di pattern 1 itu hunter ya, gatherer. Jadi masih yang berburu ya, mereka itu menjadi pemburu, mereka menjadi pengumpul gitu ya, peramu gitu ya. Nah, di sini di pattern 5 dari sisi ekonomi sudah mulai ya industrial robotization, jadi sudah mulai ada robot-robot gitu ya yang bisa menggantikan manusia begitu ya, bahkan juga leisure exercise grows to offset ya sedentary job gitu. Jadi sudah mulai industrialisasi juga sudah mulai masuk ya di sini gitu ya. Sebenarnya sudah sangat berkembang lah begitu ya di sini. Ya, kemudian juga dari sisi household production, income, ya, aset gitu ya. Ini kita bisa bandingkan antara pattern 1 sampai pattern berikutnya gitu ya. Jadi ini merupakan perkembangannya gitu ya. Perkembangannya. Oke. Kemudian juga dari sisi demographic profile ya. Dari sisi demographic profile misalnya kita lihat mortality, angka mortality ya atau angka kematiannya ya. Kalau morbidity kan kesakitan gitu ya. Nah, di sini low fertility, high mortality di pattern 1 ya. Kelahiran itu rendah, kematian tinggi. Low life expectancy, angka harapan hidupnya juga rendah di pattern 1. Ya, ketika sudah masuk di pattern 5, ini kan fase ya, fase yang selalu berpindah begitu ya, bertahap dan berpindah sampai sekarang sudah di fase yang kelima, behavioral change ya. Life expectancy juga mulai meningkat ya. Kemudian juga disability free period increase gitu. Disability free. Jadi tidak ada angka disabilitas gitu ya. Ini juga meningkat gitu. Dari sisi morbidity di pattern yang pertama paling banyak penyakit-penyakit infeksi ya, walaupun di situ no epidemic ya, masih belum menjadi epidemic ya, apalagi pandemi tidak gitu ya. Ya sebatas ada penyakit infeksi gitu, misalnya diare kah gitu ya, atau ISPA misalnya gitu ya. Nah, itu di pattern 1 karena masih sekedar gathering food, collecting food gitu. Jadi penyakit-penyakit infeksi yang banyak terjadi. Coba kita lihat dibandingkan di pattern yang keempat. Di mana di pattern yang keempat ini penyakit-penyakit kronis ya, penyakit-penyakit degeneratif mulai tinggi kan di sini ya, increase gitu ya. Nah, setelah itu masuk di pattern yang kelima, dengan adanya KAP ya, perubahan perilaku, kemudian promosi kesehatan ya, sehingga semakin bisa menurunkan angka chronic disease tadi ya. Jadi mulai turun tuh ya. Harapannya kan begitu ya, dengan adanya perubahan perilaku baik perilaku makan ataupun perilaku activity ya, maka bisa menurunkan angka kejadian NCD gitu. Ya, dan sebagainya ya. Di sini structure, di sini young population lebih tinggi di sini. Oke. Kemudian dari sisi food processing, ya. Food processing di sini non-existent karena mereka di sini hanya sekedar mengumpulkan makanan, tidak ada proses makanan, tidak ada makanan itu yang diproses lebih lanjut begitu ya, sehingga awet, sehingga tahan lama itu belum terpikir di sini. Karena mereka ya betul-betul mengandalkan alam, mengandalkan makanan yang ada di sekitar mereka tinggal. Gitu. Sementara di sini teknologi sudah sangat maju begitu ya, sudah industrialisasi, begitu juga dengan makanan-makanan itu bisa disubstitusi dengan mikro maupun makronutrien yang lain ya, bisa juga dengan fortifikasi, bisa menambahkan zat gizi tertentu gitu ya, sehingga lebih
lebih apa ya, lebih di-enrich gitu ya, lebih diperkaya begitu untuk kandungan gizi dari makanan tersebut gitu. Ini ya, jadi jadi berbicara food system, perkembangan food system itu kita berbicara nutrition sebenarnya ya. Jadi bagaimana transisi nutrition ya, transisi gizi mulai dari pattern yang pertama sampai pattern yang kelima. Oke, ya. Mungkin sekilas ya itu mengenai perkembangan food system. Jadi sebenarnya food system itu sederhana ya. Bahasnya itu seperti apa sih? Kan kita barangkali begitu ya. Saat ini masih ada enggak ya yang masih berada di pola satu ya, gathering tadi, masih sekedar collecting food. Ada enggak masyarakat yang masih mengkolek ya, mengkolek makanan? Ada enggak yang seperti itu? Masih ada enggak yang masih di pola satu? Ada enggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada? Masa sih? Nggak. Hah? Kalau Anda berbicara, kalau Anda bicara di kota besar, tidak ada memang. Mungkin ya pada masyarakat yang masih di pedalaman atau di apa ya, yang mungkin ya jauh dari peradaban gitu ya, jauh dari jangkauan ya. Dulu itu di TV itu ada acara Ethnic Runaway, tahu enggak? Pernah lihat ya? Nah, itu kan yang ditampilkan tuh suku-suku pedalaman gitu kan ya. Suku-suku di daerah pedalaman Kalimantan ya, pedalaman sibuk sama sekali belum tersentuh peradaban lah istilahnya ya. Masih sangat primitif gitu loh. Masih sangat primitif ya. Pernah saya waktu kapan itu ya pernah lihat bahkan mereka itu ya seperti yang saya ceritakan tadi. Untuk makan saja itu mereka mencari makanan hari itu gitu loh ya. Sambil berbekal tombak, mereka mencari ikan di sungai pakai tombak itu. Jadi benar-benar tombak itu digunakan untuk nombakin ikan gitu. Padahal ada tahu ya ikan itu kan berenang gitu ya. Di tombak gitu kan susah gitu loh. Ya kenapa nggak pakai jaring ya? Kenapa nggak pakai apa misalnya umpan atau di apa gitu kan lebih mudah. Nah ini enggak ya, pakai tombak. Ya bisa dibayangkan susahnya kayak opo gitu ya. Wong ikan itu bisa bergerak aktif, berarti kan dia nombaknya pun juga harus cepet kan gitu. Nah seperti itu loh ya. Itu saya pernah lihat acara itu. Mungkin sekarang sudah nggak ada ya acara ethnic runway itu sudah nggak ada. Tapi ternyata masih ada loh gitu loh masyarakat yang masih berada di fase satu gitu. Yang di pattern satu tadi ya gathering food. Jadi mereka itu ya mengkonsumsi mereka mencari sayuran ya itu ya di hutan ya ramban ya istilahnya ya. Kalau mencari sayuran di hutan entah itu daun apalah, daun tanaman apalah begitu ya, yang mungkin bagi kita itu bener ini bisa dimakan gitu ya, tapi bagi mereka itu adalah makanan gitu. Kemudian ketika siang hari atau sore hari yang para laki-laki itu sudah berhasil mengumpulkan makanan, kemudian di situ ya di masyarakat itu kan kayak masyarakat cuman sak klaster gitu aja, ya kan? Nggak banyak gitu. Ya cuman sak klaster begitu aja terus makanan hasil buruan mereka tadi itu dimasak bareng-bareng. Pakai masih primitif juga. Untuk nyalakan api itu masih pakai gesek-gesek itu. Nah, masih dibakar gitu ya. Cara masaknya itu hanya dengan dibakar dan cara membakar atau membuat apinya itu pakai yang itu loh ya. Apa itu? Pakai percik-percik batu ya, batu ya. Jadi bener-bener masih sangat primitif. Ternyata itu ada loh di Indonesia. Gak bayangan ya. Ya kalau Anda tinggal di Surabaya nggak akan kebayang. Tapi ternyata itu ada. Masyarakat yang seperti itu masih ada. Gitu. Ya, itu ya di pattern 1. Ya. Pattern 2, fase kelaparan. Masih banyak. Kelaparan jangan dikira kelaparan tidak terjadi hari ini. Masih. Ya kan? Kelaparan itu masih terjadi. Entah misalnya di belahan dunia mana, Afrika misalnya, atau di Ghana mungkin ya, masih itu ya terjadi kelaparan. Gitu.
Karena apa? Ya kurangnya makanan tentunya pertama, begitu ya. Lalu, jadi di pola 2 itu juga masih ada. Ya, kalau saat ini ya memang secara umum kita sudah sampai pada pattern yang kelima gitu ya, sudah ada upaya behavioral change. Anda kuliah di FKM kan juga lebih banyak ditekankan sisi promotif preventif kan gitu ya, sehingga bagaimana cara merubah ya pola makan misalnya, perilaku makan menjadi lebih sehat, merubah pola aktivitas ya sehingga tidak sedentary lifestyle gitu kan. Nah, itu kan berarti sudah ada upaya-upaya perbaikan, ya. Karena melihat, kenapa ya kalau dulu, penyakit infeksi itu yang lebih tinggi kasusnya, tapi seiring dengan waktu, kenapa malah non-communicable disease itu yang semakin tinggi begitu ya. Penyakit-penyakit sudah semakin banyak gitu ditemukan, ya. Nah ini kan menjadi satu kekhawatiran tersendiri begitu, sehingga kemudian mereka berupaya ya, manusia itu dengan pola pikirnya, dengan akalnya kan dibekali untuk menyelesaikan problem gitu ya. Problem ini kan harus di stop gitu, harus dihentikan. Sehingga bagaimana caranya untuk menghentikan problem-problem NCD tadi. Nah itulah dibuatlah pola itu tadi ya, masuk di nutrition transition yang pattern 5 tadi ya, pola yang kelima behavioral change gitu ya. Nah itu di-create tuh ya, misalnya kalau di kampus misalnya di rektorat ya, pernah ke rektorat nggak? Pernah ke kantor manajemen kantor pusat UNER? Nah, belum pernah. Di situ ada lift gitu ya. Tetapi kalau Anda mau naik ke lantai 2 nggak boleh naik lift. Gitu ya. Harus tangga. Harus pakai tangga. Itu kan juga satu upaya ya supaya kita lebih aktif gitu loh. Masa cuma naik ke lantai 2 aja pakai lift gitu. Ya kalau ke mana itu ke gedung yang baru ya GKB. Nah, itu ada 10 lantai. Ya, kalau ada disuruh naik tangga ya monggos-monggos gitu kan. Ya, tapi kalau iya kan nggak boleh kan? Ya di GKB itu kan nggak boleh memang. Jadi lantai 2, lantai 3 jangan pakai lift gitu. Itu kan salah satu upaya gitu ya. Supaya kita lebih aktif, supaya enggak mager gitu ya. Nah, terlebih kan kemarin ya habis Covid, ya pandemi, orang itu cenderung magernya meningkat. Ya kan? Apa-apa sekarang mudah, apalagi sekarang dipermudah ya dengan adanya teknologi. Semua lewat handphone gitu kan. Mau pesan makanan handphone, mau beli-beli baju, beli apa, tinggal Shopee, Tokopedia, ada semua. Anda tinggal duduk-duduk manis di rumah, barang datang. Ya kan? Itu semua apa? Semakin membuat mager gitu ya. Padahal itu tadi mestinya lebih aktif gitu. Ya. Anda nanti kalau misalnya sudah mulai di kampus ya, kan lebih banyak di kelas duduk misalnya ya. Nah, itu kan ada jeda waktu tuh ya, ada jeda pergantian jam kuliah ya, jam berikutnya. Nah, itu kan ada waktu kurang lebih 10 menit. Nah, itu sebisa mungkin digunakan untuk bergerak gitu ya. Entah itu dengan berjalan kah atau naik tangga, turun tangga seperti itu gitu. Karena kalau kita duduk terus itu juga kurang lah ya secara aktivitas gitu. Kementerian Kesehatan kan juga meng-create senam di tempat gitu ya, senam pada saat kita bekerja. Jadi maksudnya senam ketika sambil duduk gitu, itu kita sambil menggerak-gerakkan badan gitu ya, supaya enggak benar-benar enggak gerak gitu ya. Nah, ini juga ya. Kalau Anda di kos-kosan misalnya, kalau kos-kosannya cuma daerah sekitar Mulyorejo, ya kan kalau mau ke kampus ya jalan kaki aja, itu lebih menyehatkan dibandingkan Anda naik motor misalnya ya. Atau misalnya Anda bawa sepeda ontel, itu akan lebih sehat juga ya. Bawa sepeda pancal itu. Nah, itu juga bisa lebih sehat. Nah, kebijakan lain yang mungkin yang bisa diterapkan sekarang masih apa enggak ya? Dulu itu ada himbauan ya dari rektor untuk mahasiswa semester 1 sampai semester 4, artinya yang masih tahun kedua ya, itu tidak boleh bawa kendaraan mobil.
gitu. Jadi tidak boleh bawa kendaraan mobil ke kampus gitu. Maksudnya apa? Supaya harapannya ya tidak semakin crowded gitu ya lingkungan di kampus gitu. Jadi Anda bisa menggunakan bis flash misalnya atau jalan kaki untuk yang kosnya lebih dekat gitu ya, atau naik sepeda misalnya seperti itu gitu. Terus juga ada ini kan semester angkatan berapa kalian, 2021 ya? Oke, 21. Nah, dulu itu di depan FKM, sekarang kan ditutup tuh, nggak boleh dilewati motor, mobil, nggak boleh kan ya. Dulu enggak seperti itu. Dulu ya biasa open begitu. Sehingga jalan di depan FKM itu pasti rame, entah mobil, entah motor begitu. Kalau sekarang kan ditutup. Mau nggak mau akhirnya apa? Kita mau ke FTMM, kita mau ke GKB, kita mau ke harus jalan kan? Kalau dulu apa-apa naik motor. Mau ke FST aja naik motor gitu. Padahal cuma tetangga sebelah gitu. Nah sekarang ya enggak kan gitu ya. Dengan ditutup seperti itu, ya, saya pun juga gitu. Misalnya kalau mau ke ACC, ke ACC mau ke mana itu, ke FTMM, mau ke farmasi ya jalan kan akhirnya gitu ya. Apalagi kan di depannya FKM kan sudah dikasih itu ya, pedestrian ya, sudah dikasih apa namanya trotoar yang bagus kan di situ untuk jalan kaki begitu. Jadi lebih lebih nyaman lah gitu ya untuk jalan kaki. Ya, gitu. Itu ya. Jadi maksud dari pembahasan perkembangan food system itu ya kita supaya tahu begitu ya. Oh, ternyata orang itu ya mengkonsumsi makanan tuh ada masa-masanya, ada fase-fasenya seperti itu gitu ya. Jadi enggak langsung seperti sekarang, apalagi sekarang kan makanan udah semakin banyak ya, semakin bervariasi. Bahkan makanan-makanan yang apa ya istilahnya ya, GMO itu ya, genetik ya. Makanan yang apa itu dimodif ya. Nah, itu juga sudah banyak tuh seperti ini yang dari sisi kesehatan di situ ada ancaman gitu ya. Makanan-makanan yang mengandung transgenetik gitu ya. Itu. Ya, itu mungkin untuk pembahasan hari ini ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana perubahan transisi ya, dari perkembangan makanan itu sendiri, gitu ya. Dulu orang nggak tahu bagaimana caranya mengolah makanan, ya taunya ya cuma dibakar gitu ya, taunya cuma direbus gitu. Itu saja gitu ya. Tapi sekarang coba ya, berawal hanya dari jagung saja misalnya ya, jagung. Jagung itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Ya, dari yang primitif ya, dari yang sifatnya tradisional begitu ya, sampai yang mungkin ya modern begitu ya. Dari yang hanya direbus, dikukus gitu, lalu apa lagi ya, dibakar. Nah, itu kan biasa gitu ya. Jagung sekarang udah bisa menjadi makanan yang bahkan high class mungkin ya. Apa contohnya ya? Apa? Apa itu? Oh, sup asparagus. Oh ya 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 ya. Sup asparagus. Kurang kurang jelas tadi suaranya. Oke. Oke, sup asparagus ya, apalagi ya itu kan berarti menjadi campuran ya untuk dibuat sup jagung kan juga ada. Lalu apalagi dibuat popcorn, ya kan? Nah, itu aja sudah dengan pengolahan yang berbeda ya. Lalu apalagi dibuat apa? Puding ya, puding jagung. Buat apalagi banyak macamnya ya kan? Itu. Ketela itu juga begitu ya kan? Bahkan dibuat kayak apa ya? Jadi kayak brand begitu ya. Di mana itu di Lawang itu loh. Telo apa? Pak Otelo. Pak Potelo ya?
Heeh, ada brandnya itu ya, Iya, di Kak, Lawang ya? Nutella. Betul ya, di Lawang ya? Nah, itu gitu ya. Itu ungu ya? Kalau ungu ya itu ya? Heeh. Dengan macam-macam ya, dibuat jadi keripik lah, dibuat jadi es krim ya kan, dibuat jadi brownies gitu ya, jadi apalagi kan begitu gitu ya. Nah itu juga pengolahan, dibuat tepung gitu ya. Nah dibuat tepung itu kan berarti sampai dikeringkan gitu, kemudian lebih awet kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dari sisi pengolahan juga semakin beragam ya, semakin bervariasi. Ya, prinsipnya adalah juga meningkatkan nilai dari makanan itu sendiri gitu, sehingga lebih memiliki nilai ya. Dari yang tadinya ketela taunya cuma dikukus, dibakar gitu ya, di apalagi digoreng cuma itu doang ya, tapi bisa ternyata tela itu dibuat menjadi olahan yang macam-macam ya, dengan proses pengolahan yang macam-macam, yang beragam, yang semakin bervariasi gitu ya. Bahkan bisa dikawin silang. Kayak timun mas itu kalau nggak salah dari apa? Dari mentimun sama apa itu? Sama apa itu? Hasil kawin silang kan ya itu ya. Menjadi jenis buah-buahan baru begitu. Ya, terus kalau dulu Anda tahu semangka, semangka itu ya bulat gitu aja ya, merah ya banyak bijinya. Tapi sekarang coba semangka itu macam-macam. Ada semangka kuning ya, rock melon yang semangka warnanya itu orange gitu ya. Ada semangka tanpa biji, ada pula semangka yang bentuknya itu kotak. Ada loh itu gitu ya. Nah, itu kan hasil perkawinan silang dari inilah ya, enggak tahu itu orang pertanian tuh yang tahu itu gimana itu caranya. Ya, membuat satu variasi atau jenis baru dari tanaman ya, dari seperti itu. Juga ditemukan metode menanam ya, bahkan tidak perlu lahan luas untuk berkebun, tidak perlu lahan luas untuk bercocok tanam gitu ya, cukup menggunakan apa itu yang kalau di gedung-gedung biasanya itu ya, di gedung-gedung itu kan rooftopnya itu dipakai untuk ini, atau bahkan dinding gedung itu kan tinggi tuh. Nah itu dipakai untuk ya bertanam di situ gitu ya. Bahkan kalau di Jepang tuh ada perkantoran tuh yang di dalam perkantorannya itu ada pertaniannya gitu, padi, nanam padi di situ gitu ya. Tapi itu menjadi apa ya, eh, bagus gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi banyak uh, uh, berbagai cara ya, berbagai cara metode digunakan ya untuk akhirnya food system itu semakin berkembang. Ya. Awalnya mungkin dulu hanya ditahunya itu peralatan-peralatan pertanian itu sederhana, pakai celurit itu ya, apa itu namanya, yang biasanya untuk apa itu, motongin padi itu loh ya. Ya, itu kan dulu sebelum ada mesin pemotong padi ya, itu pakai manual kan, dipotongi pakai celurit itu kan, ya orang ke sawah bawa celurit itu ya. Nah, itu dipotong manual begitu. Tapi sekarang udah ada mesin ya untuk motong padi. Jadi lebih lebih ringan akhirnya kan pekerjaan manusia gitu ya. Dulu untuk membajak sawah itu masih menggunakan tenaga kerbau, tenaga sapi gitu ya, untuk membajak sawah, ya menggemburkan tanahnya begitu. Sekarang semua udah pakai mesin. Seperti itu gitu ya. Jadi di satu sisi dengan adanya industrialisasi ya, mesin-mesin modern itu memang semakin memudahkan manusia. Di satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain membuat manusia itu menjadi sedentary gitu. Ya. Nah, itu yang jadi di satu sisi memang di situ ada harapan, ada sisi positif gitu ya. Tapi di satu sisi lainnya ya, ada ancaman di situ gitu ya. Gitu. Ada yang mau disampaikan mungkin?
Halo? Iya, silakan. Gojek. Heeh. Drivernya Gojek. Ya, ya, ya. Hmm. Hmm. Oke. Iya, memang ya, kalau pangan fungsional atau ya salah satunya adalah herbal-herbal itu tadi ya. Di satu sisi memang kita harus apa ya, secara empiris mungkin sudah ada faktanya ya. Kenapa kok apa misalnya daun katuk misalnya ya digunakan untuk memperlancar ASI misalnya. Itu kan juga secara empiris ya, secara faktanya di masyarakat sudah digunakan, banyak digunakan, dipercaya ya bahkan ya dari turun temurun seperti itu begitu ya. Terus bagaimana pembuktiannya secara ilmiah kan gitu. Coba Anda lihat gitu ya di jurnal-jurnal, artikel-artikel. Sudah banyakkah yang membahas ya secara aspek ilmiahnya bagaimana khasiat dari daun katuk itu, kandungan fitokimianya itu apa gitu ya, flavonoid kah atau fitokimia lainnya gitu. Kandungan di dalam daun katuk itu apa? Kenapa kok dia bisa sebagai laktogogi, sebagai sumber apa namanya yang bisa membantu melancarkan ASI gitu kan. Nah, itu ternyata terbukti secara ilmiah. Itu artinya apa? Mungkin di masyarakat orang nggak pernah baca jurnal, ya nggak pernah lihat melakukan penelitian-penelitian di laboratorium, nggak pernah gitu ya. Tetapi secara apa namanya empiris mereka sudah membuktikan bahwa daun katuk itu bisa melancarkan ASI gitu. Sehingga pada ibu-ibu yang baru melahirkan itu bahkan setiap hari disuruh konsumsi, dibuat sayur bening gitu ya, daun katuk itu dibuat sayur bening begitu untuk dikonsumsi gitu ya. Dan terbukti oh ternyata ASINYA bisa lancar gitu kan. Nah, yang seperti itu berarti kan tidak ada salahnya gitu loh. Artinya herbal-herbal yang seperti itu tuh bisa kemudian tetap diteruskan, tetap dilanjutkan ya. Kita mungkin memandangnya yaitu dari aspek gizi kita bisa menambahkan kan. Kalau masyarakat taunya is pokoknya itu cari mbah kumbian gitu kan, taunya kan seperti itu. Nah kita sebagai ahli gizi kita bisa menambahkan, oh iya bu memang bagus. Jadi secara ilmiahnya ya kita bisa menyampaikan kandungan gizinya apa, kandungan fitokimianya apa, begitu ya, sehingga kemudian bisa memperlancar ASI. Kita juga bisa misalnya melihat apa beras kencur misalnya, atau kunyit asem gitu ya, atau apalah ya herbal-herbal lainnya yang dipercaya ya di masyarakat itu berkhasiat itu ya. Ya, enggak masalah sebenarnya ya. Jadi memang apalagi yang herbal-herbal seperti itu dari sisi apa kandungan zat kimianya kan juga enggak ini ya apa namanya ya eh, lebih lebih alami lah begitu ya dibandingkan dengan obat-obatan yang tentu kalau obat-obatan bahan kimianya juga lebih banyak sehingga kalau semakin banyak kita mengkonsumsi obat-obatan itu residu dari bahan kimia tadi numpuk di ginjal sehingga bisa memperberat
kerja ginjal gitu kan ya. Tetapi dengan mengkonsumsi yang herbal-herbal tadi, selama dikonsumsinya itu tidak terlalu berlebihan, sebenarnya itu bisa membantu gitu ya. Jadi bisa membantu atau ya bisa itu tadi me, terbukti begitu ya bahwa herbal-herbal tadi itu memang bisa berkhasiat ya, walaupun tidak satu-satunya ya, kita tidak kemudian hanya bisa mempercayai satu itu saja. Misalnya ya penyakit, apa iya cukup sembuh dengan herbal saja? Ya nggak bisa gitu loh maksudnya ya. Kalau sakit pertama memang harus medis kan ya. Nah, sakitnya apa dulu, misalnya sakit yang memang membutuhkan bantuan medis ya, masa bisa sakit kanker sembuh dengan herbal saja? Ya nggak bisa ya, sakit ya maksudnya kayak gitu-gitu tuh loh ya. Artinya kita tidak hanya maksudnya satu-satunya pengobatan tradisional atau herbal tadi itu bukan satu-satunya, dia hanya bisa membantu gitulah ya, membantu untuk meringankan penyakitnya tadi, tapi bukan sebagai satu-satunya. Jadi seperti itu ya posisi kalau kita memandang herbal itu seperti itu. Karena memang terbukti kok gitu ya. Bahkan di Cina itu kan ada ya Chinese medicine. Ya, di sana itu justru malah ada satu jurusan tersendiri memang. Jadi dokter itu bukan hanya mempelajari sisi medis, tapi juga bahkan di sana itu bisa meresepi dengan menggunakan obat tradisional gitu ya. Nah kalau di Indonesia itu masih belum, dokter meresepi obat tradisional itu kayak masih belum tapi nah itu yang sekarang ini lagi diperjuangkan sama teman-teman dari Batra ya, teman-teman dari pengobatan tradisional. Nah itu yang arahnya agar dokter itu juga tidak medis minded gitu loh maksudnya ya, karena juga ternyata ada loh sisi yang lain ya, selama di situ memang ada penelitian secara ilmiahnya ya terbukti, nah itu why not gitu ya. Jadi itu juga nanti bisa digunakan sebagai salah satu alternatif gitu, sehingga tidak hanya meresepkan pengobatan atau obat yang secara yang kimia saja gitu. Cuman memang juga harus hati-hati pula ya, karena apa? Ada interaksi obat, ada interaksi. Misalnya ke dokter gitu, ngasih resep obat tertentu begitu ya. Sementara kandungan obat ini itu kontra dengan zat aktif yang ada di dalam satu herbal tertentu. Nah, ini kan berbahaya. Makanya nanti di kalian tuh nanti ada mata kuliah interaksi obat dan makanan. Nah, di situ. Jadi nanti bagaimana interaksinya ya antara obat dan makanan ini. Memang ada yang saling menguatkan, ada pula yang tidak boleh diberikan bersamaan begitu. Gitu ya. Nah, itu kan nanti tergantung dari karakteristik herbalnya itu sendiri. Memang tidak semua herbal gitu terus kemudian semua bisa diterima, belum tentu gitu ya. Makanya harus ada fakta atau bukti secara ilmiahnya. Mungkin awalnya percobaan pada hewan coba. Ya, diteliti berapa dosisnya pada hewan coba, kemudian dikomparkan kalau pada manusia bagaimana ya. Ada semua itu kan melalui uji ya, mulai dari uji praklinis sampai kemudian uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2 dan seterusnya. Sampai benar-benar dibuktikan tanaman ini atau herbal ini benar-benar aman ya dikonsumsi. Itu ada fasenya, ada enggak ujuk-ujuk begitu loh ya. Kalau Anda lihat itu di mana di yang beredar saat ini, ada itu kan apa itu? Garcia, tahu Garcia? Ya, Garcia tahu nggak? Itu kan dari kulit manggis. Ya, itu dari kulit manggis, Garcia. Itu digunakan untuk apa kalau nggak salah untuk imun ya, untuk ini ya. Seperti itulah ya Garcia. Untuk daya tahan tubuh. Itu penelitiannya dimulai pada hewan coba. Kenapa menggunakan kulit manggis gitu ya? Kulit manggis dibuat ekstrak gitu kan. Nah, itu diuji cobakan di hewan coba, aman. Aman itu bukan hanya secara tidak menimbulkan efek samping, bukan hanya itu ya, tetapi bahkan aman sampai uji teratologi. Uji teratologi itu sampai pada aman misalnya pada
kutikus atau mencit yang bunting ya, kemudian diuji cobakan pakai tanaman itu ya, atau biji kulit mangga tadi, terus ternyata anaknya itu lahirnya aman gitu, tidak cacat, tidak apa begitu. Jadi ujinya itu sampai ke sana, sehingga dipastikan ini aman untuk ibu hamil gitu. Maksudnya itu ke sana gitu ya. Karena saya pun juga beberapa kali ya meneliti tanaman herbal, dan saya uji cobakan pada hewan coba gitu. Jadi penelitian-penelitian saya dari sejak tahun 2008 saya sudah meneliti tentang itu pada hewan coba ya. Pertama yang saya uji cobakan itu berawal dari tesis saya dulu gitu ya, pada pasien hipertensi. Terus kemudian penelitian itu saya lanjutkan, saya uji coba membuat ekstrak ya dari belimbing wuluh gitu ya. Jadi belimbing wuluh diuji cobakan pada hewan coba dan seterusnya lah ya. Hewan coba yang dibuat hipertensi begitu ya. Sampai ketemu dosis aman dari belimbing wuluh tadi. Kemudian penelitian juga pada kunyit, saya juga pernah gitu ya. Kunyit yang dibuat minyak asiri. Jadi ya melalui lab ya. Karena kita tidak bisa membuat minyak asiri sendiri kan. Jadi kunyit itu diambil minyak asirinya sehingga benar-benar bau kunyitnya itu benar-benar ini ya karena hanya diambil minyak asirinya saja gitu ya. 100 kilo 100 kilo kunyit itu cuma jadi beberapa mili saja gitu loh. Jadi saking ininya ya, kuatnya begitu ya. Sak tetes minyak asiri kunyitnya tuh nyegraknya luar biasa itu. Jadi memang benar-benar inilah seperti itu. Itu juga saya uji cobakan pada tikus yang saya suntik ini uh, apa itu namanya? Tikus yang aterosklerosis gitu. Jadi itu bisa membuka ya sumbatan darah-darah itu gitu ya pada tikus yang seperti itu. Nah, ternyata bisa gitu ya. Nah, itu artinya apa? Penelitian kayak gitu-gitu yang herbal seperti itu gitu ya. Itu pasti diawali pada hewan coba dulu gitu loh. Tidak langsung kepada manusia. Karena kan kita juga harus memastikan keamanan dari herbal tersebut gitu. Ya. Nah, nanti kemudian diuji cobakan pada manusia. Itu pun juga saya lakukan pada tanaman gitu ya. Saat ini saya meneliti tanaman Tithonia diversifolia. Jadi itu adalah jenis tanaman kalau dalam istilah Jawanya itu kembang bulan begitu ya. Nah, itu juga daunnya itu saya buat ekstrak. Kemudian saya cobakan pada hewan yang disuntik diabetes gitu. Jadi pakai streptozotocin itu supaya hewannya diabetes gitulah ya intinya. Karena di situ yang dirusak adalah hormon produksi insulinnya begitu. Sehingga kemudian tikusnya menjadi diabetes ya. Kemudian saya kasih itu tadi ekstrak daun Tithonia ya. Kemudian dilihat, nanti kan ada kelompok-kelompok kan, dibandingkan gitu, dilihat bagaimana profil lipidnya, bagaimana profil glukosa darahnya, dan seterusnya gitu ya. Itu kemudian kita bandingkan, dan ternyata terbukti, ya, seperti itu ya. Jadi semua diawali dari penelitian melalui hewan coba untuk membuktikan keamanannya. Sehingga nanti dipastikan ketika diterapkan pada manusia, itu pun juga aman. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi gizi pun juga bisa loh masuk ke sana gitu ya. Sekali lagi memang bukan untuk pengobatan ya. Bukan untuk pengobatan. Herbal itu untuk membantu saja. Iya, betul. Terjawab Mbak Sasa? Ya. Iya, iya. Biasanya itu juga kita berawal dari empiris kok. Jadi kenapa kok menggunakan itu? Oh banyak tuh beredar ya di masyarakat katanya daun ini bisa membuat ini, daun ini, nah, tanaman ini bisa ini. Kan awalnya dari situ. Ya, makanya kemudian kita kan ingin membuktikan gitu secara ilmiah bagaimana.
Supaya apa? Supaya enggak katanya-katanya, supaya enggak sekedar katanya nenek moyang, katanya mbah dulu, enggak seperti itu. Tapi kita bisa membuktikan secara ilmiahnya, gitu. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Itu ya. Jadi kita bisa loh menggali ya dari sisi antropologi itu kan apa yang dipercaya ya di masyarakat setempat misalnya kayak gitu kan. Kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat setempat mengenai pengobatan, mengenai pencegahan gitu ya. Kenapa kok awalnya minyak kayu putih tahu ya? Minyak kayu putih itu sampai kemudian sekarang kan jadi hal yang lumrah ya. Itu sebenarnya kan berawal dari ya daunnya itu kan, daun dari minyak kayu putih itu. Coba Anda tahu nggak daun minyak kayu putih? Nggak tahu. Itu daunnya saja, mau remes-remes gitu. Baunya itu udah bau kayu putih. Gitu ya. Tapi kan kemudian dilakukan ya destilasi, di inilah sampai kemudian jadi minyak kayu putih yang banyak beredar sekarang dengan berbagai merek itu. Itu awalnya ya tradisional. Gitu. Awalnya juga dari ya dipercaya bisa meredakan kembung, dipercaya bisa menghangatkan badan, gitu-gitu awalnya ya. Tapi kemudian dibuatlah yang terstandar ya. Sehingga orang siapa yang nggak kenal kayu putih hari ini kan gitu. Ya. Ada lagi? Mau izin bertanya, Bu. Iya. Meneruskan penjelasan dari beliau tadi mengenai kepercayaan di di suatu masyarakat ya, Bu. Jadi misalkan terdapat suatu kelompok masyarakat yang mengalami gizi buruk, nah di mana hal tersebut itu bukan hanya karena masalah ekonomi, akan tapi diakibatkan oleh kepercayaan atau budaya pada masyarakat tersebut. Misalkan mereka tidak mau memakan makanan yang jelas mengandung banyak gizi karena mereka mempercayai bahwa makanan tersebut itu tidak boleh dimakan atau kebudayaan mereka itu melarang mereka untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, lalu bagaimana peran kita gitu Bu sebagai ahli gizi nantinya dalam hal tersebut, mengingat masih banyak gitu Bu ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan kepercayaan, pantangan atau mitos yang mencegah suatu masyarakat untuk memanfaatkan makanan yang tersedia bagi mereka. Terima kasih Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Memang ya, kalau kita di masyarakat tuh, iya, namanya masyarakat itu makhluk sosial ya. Ya, jadi juga mau melakukan perubahan itu juga nggak gampang, ya kan. Beda dengan kalau kita memperlakukan hewan coba mau diapakan aja ya bisa gitu ya. Tapi namanya masyarakat dengan mereka memiliki kepercayaan, mereka memiliki budaya yang mereka pegang erat ya. Tentu ya susah-susah gampang untuk merubah menjadi 100% ya atau 100 merubahnya menjadi 180 derajat begitu. Iya. Nah, kita juga perlu menganalisis begini, Mbak. Oke, misalnya ya, saya kasih contoh misalnya, oh ibu hamil di etnis ini atau di suku ini misalnya atau di masyarakat ini gitu. Itu enggak boleh makan ikan, misalnya ya, enggak boleh makan ikan. Nah, oke, kalau memang itu kita memang tidak bisa merubah, enggak apa-apa, ikan itu bagus kok justru untuk ibu hamil, kan itu juga kita sampaikan ya, sambil kemudian kita sampaikan, tapi juga kita harus mencari apa ya kira-kira sumber protein apa ya yang lain yang bisa menggantikan ikan. Karena apa? Sumber protein bukan hanya ikan, ya kan? Sumber protein bisa yang lain, bisa ayam, bisa daging, bisa telur, ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dikonsumsi untuk menggantikan protein dari ikan tadi? Ya, jadi tidak harus gitu loh, maksudnya tidak harus kemudian saat itu juga kita memaksakan agar si ibu tadi makan ikan. Tidak bisa, mungkin seiring seiring waktu ya. Nah, lama-lama budaya-budaya itu mungkin nanti lama-lama akan terkikis. Tetapi untuk saat ini yang bisa kita lakukan mereplace atau mencari bahan penukar atau bahan makanan yang lain gitu ya, yang bisa menggantikan makanan yang tidak dimakan itu tadi, gitu. Jadi misalnya di sana ada kepercayaan nggak boleh makan ikan, oke. Berarti untuk sumber protein hewaninya bisa dari sumber yang lain, misalnya seperti itu, gitu nih ya. Jadi kita mencarikan alternatif sebagai pengganti
ya, makanan yang tidak dikonsumsi tadi karena aspek budaya tadi untuk saat ini begitu ya. Tapi sambil kemudian seiring dengan berjalannya waktu kan tetap ya harus disampaikan bahwa sebenarnya pada ibu hamil, pada ibu menyusui itu tidak ada tarak, tidak ada pantangan, ya, tidak ada hal yang apa namanya dilarang begitu ya untuk mengkonsumsi misalnya seperti itu. Jadi begitu Mbak Nur Aziza. Jadi harus pinter-pinternya ya, karena untuk berkomunikasi di masyarakat kalau kita langsung kontra begitu ya, langsung apalagi misalnya langsung menyalahkan begitu, itu pasti nggak akan diterima gitu. Jadi kita pun juga harus tahu ya budaya apa yang ada di masyarakat tersebut ya, supaya apa kita juga bisa diterima di masyarakat tersebut. Ya. Sambil kemudian jadi tidak langsung kontra gitu loh ya, tidak langsung menyalah-nyalahkan, tidak langsung seperti itu tidak, gitu. Ya. Jadi mungkin kita bisa mencarikan sumber zat gizi yang lain yang bisa mereplace atau bisa menggantikan dari makanan yang tidak dikonsumsi tadi. Itu sih ya salah satu cara yang bisa dilakukan ya, pendekatan-pendekatan ke masyarakat itu seperti itu. Sambil dicari pendekatan yang lain ya. Kalau mungkin tidak melalui kita, mungkin bisa melalui orang yang dipercaya di masyarakat tersebut ya. Misalnya di masyarakat tersebut lebih percaya pada Pak Kiainya gitu ya, atau lebih percaya kepada bidan yang ada di desa itu misalnya. Nah, kita bisa masukkan melalui pesan-pesan tadi itu melalui Bu Bidan atau melalui Pak Kiai, biasanya melalui majelis-majelis taklim yang ada di desa-desa itu misalnya ya. Nah, pada saat acara pengajian, nah di situ sambil disisipkan seperti itu gitu ya. Jadi bisa dengan melalui orang ketiga lah gitu ya yang bisa menyampaikan. Gitu Mbak Nur Azizeh Azizeh ya membacanya Nur Azizeh. Baik, boleh. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Tadi kan Bu Laya sempat menyinggung mengenai minyak kayu putih itu tadi Bu. Nah, pas waktu masih corona ini kan pas COVID ini kan ada kayak sejenis kebiasaan. Saya nggak berani untuk menyebutkan sebagai budaya juga Bu, tapi kayak ada beberapa sekelompok orang yang kayak menggunakan minyak kayu putih itu untuk diminum, dikonsumsi. Nah itu bagaimana Bu, dan bagaimana cara kita sebagai ahli gizi itu untuk mengingatkan kepada orang-orang itu? Iya, kemarin itu sebenarnya bukan hanya kayu putih ya, sempat susu berberan itu ya. Itu sampai kemudian apa ya, orang itu akhirnya jadi gampang apa ya, gampang dialihkan gitu loh isunya itu ya. Oh katanya bisa nambah imun pakai ini, oh katanya bisa ini itu gitu ya. Jadi mikirnya itu apa pendek gitu loh ya, nggak berpikir jauh gitu loh ya, bener nggak sih ini, mestinya kan begitu ya, bener kah secara ini bagaimana kan mestinya seperti itu, tapi enggak ini pokoknya begitu viral gitu ya, begitu ini langsung aja mudah percaya akhirnya sampai di pasaran tuh sampai pernah harga apa itu, harga ya itu tadi ya Bear Brand tuh sampai habis gitu ya, stoknya begitu datang langsung diserbu gitu ya. Terus juga kayu putih juga sempat, oh ini disuruh minum kayu putih. Nah sebenarnya penggunaan kayu putih itu sebagai obat tuar kan begitu ya, bukan untuk dikonsumsi. Nah kan itu tadi loh, akhirnya daya pikir, daya nalarnya itu kayak tertutup gitu ya. Apa tanpa ada kajian yang lebih mendalam, percaya begitu saja. Nah seperti itu. Nah tentu kita memang sering-sering harus meluruskan hoax-hoax ya, hoak-hoak itu loh ya, yang ada di masyarakat itu kan sering muncul gitu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan COVID gitu ya. Nah itu, jadi
apa yang bisa kita lakukan? Anda kan punya media ya, punya sosmed tuh, gunakan tuh sosmedmu untuk edukasi ya, tulis tuh ya, hoax-hoax ya, dan apa yang seharusnya seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan ya. Apalagi masyarakat sekarang itu kan lebih banyak, lebih mudah apa ya, mudah digiring gitu loh melalui media ya. Mungkin yang itu medianya media ekstrim, media yang ini. Nah, Anda bikin media saingan gitu untuk meluruskan mitos-mitos yang ada di masyarakat ya. Ya, tulis tuh gitu ya bahwa penggunaan kayu putih itu untuk obat luar sebenarnya gitu ya. Walaupun yo gak apa-apa masih diombe, tapi yo nah terus buat apa? Apa khasiatnya, apa dampaknya kan begitu. Wong itu kan secara ini kan memang apa penggunaan untuk luar kan begitu ya. Ya memang sih tidak sampai bisa tidak sampai mematikan, tapi kan yo lah terus apa fungsinya gitu loh. Jadi kita juga harus meluruskan apa hoax-hoax itu tadi ya, mitos-mitos itu tadi. Oh benar susu Bear Brand yang bisa meningkatkan imun. Saya rasa semua susu bisa, ya kan nggak harus dengan merek tertentu kan begitu ya. Kalau memang itu untuk menambah asupan protein hewani ya, nah itu kan bisa saja. Ini nggak harus dengan merek tertentu kan begitu. Nah itu yang kemudian harus dikampanyekan lah ya. Nah, Anda punya peran untuk mengedukasi masyarakat ya, bisa gunakan tuh seluruh medsos kalian ya. Jadi medsosnya itu bukan hanya untuk selfie tapi gunakan untuk itu tadi edukasi gitu ya. Nah itu seperti itu sih Mbak ya perannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Cukup ya, saya rasa itu yang bisa kita bahas ya untuk hari ini. Memang topiknya sedikit, tetapi sebenarnya itu dalam banget kalau Anda tahu ya nutrition transition itu seperti apa ya. Nah, jadi ya memang kan kalau di dalam perkuliahan itu dosen itu hanya sebagai yang ngasih pemantik gitu aja. Tapi untuk kedalamannya dan sebagainya itu Anda bisa mencari sendiri ya, bisa kemudian mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa, seperti itu gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami materi hari ini ya. Saya rasa cukup sekian pertemuan dari saya. Mohon maaf ini tadi juga karena ada kegiatan sehingga tidak bisa mengajar sesuai jadwal ya. Oke. Saya rasa itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mulai. Yuk.